Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, berjumpa kembali dengan saya Bapak Muhammad Rizal Firdiansyah dalam pelajaran Akidah Akhlak. Hari ini kita akan belajar mengenai materi mukjizat-mukjizat Allah. Nanti akan saya jelaskan pada video pembelajaran saya. Anak-anak, untuk hari ini silahkan kalian siapkan buku, ballpoint, dan alat-alat penunjang lainnya dalam kegiatan pembelajaran. Baik anak-anak, untuk menyingkat waktu, saya akan membahas materi mukjizat ini, maka kalian simak dengan baik, tulis, dan silahkan nanti kalian pelajari lebih dalam. Silahkan anak-anak bisa dicek dan dilihat di video saya. Baik anak-anak, pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu mukjizat? Seperti apa itu mukjizat? Dan apakah ada dalil mengenai mukjizat? Ini kita akan bahas pada pertemuan kita hari ini anak-anak. Anak-anak pasti pernah mengetahui apa yang dimaksud dengan mukjizat dan pernah mengetahui sihir atau sulap. Jadi nanti kita bisa membedakan mana yang termasuk dari mukjizat Allah yang wajib kita yakini dan mana tipu daya sihir dan sulap. Nah, di sini yang pertama, Pak Rizal akan memberikan kalian gambar ini. Silakan diamati ya. Di sebelah kiri ini ada gambar seorang penyihir yang bisa terbang. Wah ya, anak-anak pasti sering ini melihat seperti ini. Atau anak-anak melihat pesulap ini jalan di atas air. Waduh, ini jalan di atas air ini ya. Kok bisa jalan di atas air gini? Dan yang ketiga ini aneh lagi. Yang ketiga ini tubuhnya terpotong, antara kaki dan tubuhnya ini terpotong. Ini adalah sulap atau sihir. Ya, sulap atau penyihir. Nanti kita akan bahas. Nah, ini silakan diamati juga. Kalau ini adalah mukjizat dari beberapa nabi. Nah, mukjizat ini nanti yang wajib kita imani karena mukjizat ini sudah tertera di dalam Al-Qur'an. Coba dilihat, di sini ada mukjizat Nabi Isa, ada mukjizat Nabi Muhammad, ada dua ini ya. Ada memecah bulan sama Al-Qur'an, kemudian ada mukjizat Nabi Musa dan ada mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Biar lebih dalam, mari kita pelajari anak-anak. Baik, jadi setelah melihat dua gambar di atas, kalian bisa membedakan ya, mana yang mukjizat dan mana yang sihir atau sulap. Kalau mukjizat itu wajib kita imani, wajib kita imani. Tapi kalau sihir dan pesulap itu hanya tipu daya mata saja. Jadi kita tidak wajib mengimani, hanya trik-trik saja. Baik, kita akan membahas mengenai mukjizat. Mukjizat secara bahasa adalah melemahkan atau mengalahkan. Secara istilah, sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul Allah yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Nah, jadi kalau mukjizat tidak bisa ditiru, karena memang itu hanya diturunkan kepada Nabi dan Rasul Allah. Kalau seperti tadi sulap, bisa berjalan di atas air, kemudian tubuhnya terpotong, itu kan berarti hanya trik-trik saja dan tidak diturunkan oleh Allah. Nah, di mana kebenaran mukjizat itu ada, Pak? Mukjizat ini sudah diatur di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang keempat. Ini silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sya' nunazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fatallat a'naquhum laha khadi'in. Jadi ini adalah dalil yang menunjukkan mukjizat itu ada dan ada diatur di dalam Al-Qur'an dan kita wajib mengimani. Kemudian ciri-ciri mukjizat. Nah, jadi ciri-ciri mukjizat itu ada 4. Yang pertama, diturunkan hanya kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, kejadian luar biasa
yang di batas kemampuan manusia. Jadi kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Membelah lautan, coba siapa sekarang yang bisa membelah lautan? Kemudian membelah bulan, coba siapa sekarang yang bisa membelah bulan? Kan nggak ada yang bisa, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah. Yang keempat diturunkan sebagai bukti kenabian dan kerasulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian macam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mukjizat kauniyah. Yang kedua mukjizat akliyah. Yang pertama kauniyah itu apa? Kauniyah itu mukjizat ini dapat dirasakan dan dapat ditangkap oleh panca indera. Dulu kalau waktu Nabi Musa membelah lautan, umatnya itu pasti mengetahui, dapat dirasakan, dapat ditangkap oleh panca indera kalau betul-betul Nabi Musa yang membelah lautan. Atau Nabi Ibrahim yang terbakar, itu betul-betul tahu kalau Nabi Ibrahim itu dibakar. Kemudian kalau mukjizat akliyah ini mukjizat yang hanya bisa dipahami oleh akal dan pikiran. Jadi mukjizatnya itu harus dipahami terlebih dahulu. Kalau tidak dipahami tidak bisa. Dan berlaku sepanjang masa atau universal. Nah, mukjizat ini hanya satu, yaitu adalah mukjizat Nabi Muhammad, yaitu adalah Al-Quranul Karim. Berlaku sepanjang masa dan hanya bisa dipahami oleh akal dan pikiran manusia yang sehat. Saya lanjutkan ya. Kemudian ini sudah saya membahas mengenai mukjizat-mukjizat. Yang pertama adalah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah selamat dari api yang menyala-nyala. Ini ya, Nabi Ibrahim itu ketika pada waktu itu Raja Namrud itu menyuruh ketika Nabi Ibrahim memotong berhala, menghancurkan berhala, kemudian Raja Namrud itu marah, kemudian semua pengawalnya disuruh untuk membakar Nabi Ibrahim. Nah, itu juga ada ayatnya di dalam Al-Quran. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ketika dibakar ini semua orang mengetahui bahwasanya dengan api yang dahsyat Nabi Ibrahim tidak apa-apa. Nabi Ibrahim terselamatkan oleh Allah dan semuanya para pengikut Namrud itu akhirnya kaget, kok bisa seperti itu ya. Nah, ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mimpi yang benar untuk menyembelih Ismail. Nah, ilustrasi Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Kalau sekarang tidak mungkin ada seorang ayah yang menyembelih anak. Tapi kalau Nabi Ibrahim dulu itu menyembelih Ismail atas tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini ada mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa itu yang pertama, Nabi Musa bisa membelah lautan. Ya, mukjizat Nabi Musa yang tadi saya bilang, yakni membelah lautan dan bisa merubah tongkatnya menjadi ular. Ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran juga, anak-anak. Seperti walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa malaihi faqala inni rasul rabbil alamin. Jadi Nabi Musa ini bisa membelah lautan dan tidak semua orang bisa seperti itu. Hanya Allah memberikan mukjizat kepada nabinya. Kemudian ada juga mukjizatnya Nabi Muhammad. Nah, ini salah satu mukjizat yang akliyah, yakni adalah Al-Quran. Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat akliyah, yakni adalah Al-Quran. Seperti dalam dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni adalah Al-Quranul Karim. Kemudian Nabi Muhammad juga bisa membelah bulan. Selain itu Nabi Muhammad juga bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Dan tidaklah penting, Nabi Muhammad itu juga pernah menjalankan Isra dan Mi'raj. Itulah beberapa mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yakni mukjizat itu hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah. Kalau kita melihat seperti yang ada di contoh atas tadi,
perbandingan antara sihir, sulap, dan mukjizat. Kalau sihir dan sulap itu hanya tipuan mata saja, tapi kalau mukjizat wajib kita imani. Dan mukjizat ini adalah perkara yang hanya diturunkan kepada Nabi dan Rasul untuk melemahkan musuh-musuhnya. Kemudian mukjizat ada dua, yakni adalah mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Dan anak-anak juga harus bisa menyebutkan contoh-contoh dari mukjizat masing-masing Nabi dan Rasul tersebut. Ya, seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan anak-anak juga harus menemukan dalilnya seperti yang saya contohkan tadi itu. Ya, jadi mungkin ini anak-anak kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini.